Lihat, waduh marah sampai subuh nggak bisa tidur. Iya betul, ini kata-katanya sangat tidak pantas rasanya. Nonton Ambyar, pagi-pagi Ambyar, nonton Ambyar, geger. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambyar, selamat hari Selasa Indonesia. Hari apa ini? Ini hari yang indah. Pagi ini kita matchy banget ya. Matchy. Apanya? Black and white dan denim. Oh ya, hitam, putih, hitam, bukan putih. maksudnya bajunya clothes. It's all about clothes. Yeah, And yeah. this is today I'm happy You happy? Why you feel so happy? because Mami Dewi Persik memberikan rezekiku pada pagi hari ini. Jadi Terima kasih. hari ini nggak masuk lagi izin Ya. menghibur masyarakat di Betul. Palembang, di Sumatera Selatan. Sukses ya sayang. Sukses Mami, aku dicek 12:05 pagi. Apa katanya? Marcel, siapkah kamu menjadi co-host pagi Ambyar? Yo. Aku jawab dengan lantang, kosong. Kosong loh kalau pagi-pagi. Ya nggak apa-apa kosong, yang penting Kosong memang. otak nggak boleh kosong karena Iya, kenapa? memang. Kalau otak kosong nanti keseleo sedikit posting sesuatu di media sosial, di media sosial tuh bisa konsumasi. Oh ya? Lo tahu nggak sih kemarin ini Tapi beda. by the way lo keren banget loh. Keren banget. Tiap hari lo kemana aja baru nyadar lo. Enggak sih, kadang keren, kadang Maksud lo apa ya? Tapi aku baru lihat loh. Apa? Jam 7:36 ada yang cukur di studio. Gua. Ya, kalau dia Namanya orang sibuk ya. Tapi kita balik lagi sama topik kita Sobat Ambyar ya. Ini hati-hati dengan media sosial apa yang kita posting termasuk ketika Iya, iya. kita memposting sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Misalnya lagu milik orang lain. Iya. Kemudian kalau misalnya lagu tersebut kalimatnya diubah. Betul. Lu tahu sekarang lagu yang lagi viral apa? Aku dicuekin ya nggak apa-apa. apa lagi? Oh, yang penting Aku diciumin ya nggak Gak boleh apa-apa. ganti Nggak liriknya. boleh. Lu Nggak ganti boleh. liriknya, ntar lu disomas. kita recycle boleh tapi recycle bin nggak boleh. Buang tempat sampah. Ya dong. itu soalnya recycle beda kak. Jadi hati-hati buat Sobat Ambyar. Jadi ada dua orang penyanyi asal Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Yang kemarin ini merecycle lagunya Anissa Bahar dan juga Seruni Bahar. Kemudian mengganti liriknya menjadi kalimat atau kata-kata yang tidak pantas lah ya. Wow. Dan ini membuat geram sang pemilik lagu. Baik, kita akan hadirkan langsung sang pemilik lagu. Orang perempuan cantik, ibu dan juga anak di pagi-pagi Ambyar. Dia Anissa Bahar dan juga Seruni Bahar bersama kuasa hukum. Wow. Kurang apa diriku, kurang baik kepadamu, kau susah sengsara. Ya, Seruni Bahar sebagai keluarga yang memang kita tahu ya lagu-lagu mereka begitu luar biasa, sering manggung juga dan akhirnya keluar lagu yang barusan di-recycle dan juga jadi viral karena kata-kata yang tidak senonoh. Tapi ini siapa suami baru nih? Bukan dong. Pengacaraku. Oh pengacara, Bang siapa namanya Bang? Bang Deren, jangan somasi saya Bang ya, saya cuma Jangan bercanda dong. ya. Bang Deren, Kak Ani dan juga Seruni kami semua mengucapkan Terima kasih. Kak Ani, sebelum kita kasih tayangan buat Sobat Ambyar, apa kalimat yang bisa menggambarkan seorang Anissa Bahar ketika mendengarkan lagu tersebut yang di-recycle oleh Ica Celau dan juga Mala Agatha? Satu kalimat. Marah. Marah. Pantas untuk marah. Kata-kata yang tidak pantas. Kita akan saksikan yang satu ini. Anissa Bahar dan juga Seruni Bahar, sang penyanyi lagu tersebut ya, nggak apa-apa. Pertama kali tahu lagu ini diplesetin sama Ica dan juga Mala Agatha itu tahu dari mana awalnya? Ada orang kirim. Ada orang kirim Iya. di media DM sosial. gitu. Nge-DM, tapi aku pikir tadinya bukannya seperti itu ya. Aku pikir kan ini kan emang lagu udah viral kan. Sebelumnya udah viral, viralnya kan biasa kan orang pada lip sync, terus bebancian gitu kan, lucu-lucuan. Nah aku pikir kayak begitu, jadi aku bilang nggak apa-apa. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, oh mulia sekali hati Mbak Anissa, aku nggak tahu isinya Oh itu. jadi belum dengerin, cuman dikirim, oh nggak apa-apa karena ya Iya. biasa udah banyak yang recycle juga. Ada yang Oke. bikin kayak gini nih, terus dikirimin. Hmm. Ini Mbak Anissa ada yang bikin kayak gini, dikirimin videonya, terus aku lihat, waduh marah sampai subuh nggak bisa tidur. Iya betul, ini kata-katanya sangat tidak pantas rasanya diucapkan oleh siapapun ya. Iya. Apalagi ini dipublish di media sosial tempat atau ranah publik. Kalau Seruni akhirnya ketika tahu langsung hubungi Anissa Bahar juga dong pasti? Aku ditelepon duluan sama Anissa kan. Seruni, lihat nggak di sosmed itu lagu kita diacak-acak katanya gitu kan. Diacak-acak? Diacak-acak.
Aku pikir dia gimana diacak-acaknya, aku bilang coba kirim linknya, aku bilang gitu. Udah coba buka IG gitu katanya. Aku buka lah IG itu. Astagfirullahaladzim, sumpah aku gemeteran bang. Kita sampai pagi ya Iya ngobrol. sampai pagi. Aku tuh gemeteran saking emosinya. Kok bisa lirik lagu. Bagus itu di scramble. Iya. Di scramble itu apa maksudnya? Cacak. Karena gimana ya, aku ngerasain itu kan lagu sebenarnya awalnya ide aku. Ya. Tercipta lagu itu ide aku awalnya. Terus denger lagu itu diacak-acak, diganti liriknya dengan Sebel solo. jadinya. Kayaknya kesel banget. Oke. Sumpah, terus aku bilang sama, ya Allah Mama ini parah banget. Sampai anakku aja komen, Mama ini artinya apa katanya gitu. Oh, itu yang bahaya ya. Iya. Karena lagu Nggak Apa-apa ini kan semua anak kecil juga pada nyanyiin. Saking viralnya ya. Saking viralnya. Namanya Ica dan juga Mala. Mengenal kedua penyanyi ini? Enggak. Sama sekali nggak kenal? Enggak Seruni? Kalau aku pertama kenal itu ada si Mala. Karena waktu itu ada Satu salah daerah satu ya? event. Karena kebetulan aku kan orang Kediri. Mala Jawa itu Timur orang juga. Blitar. Ketemu di salah satu event. Aku lihatnya dulu juga nggak kayak gini loh. Malah kok sekarang demi popularitas kok kayak gini gitu. Aduh. Oke, dan akhirnya seorang Anissa Bahar dan juga Seruni membawa pengacaranya, kemudian juga melaporkan kedua nama tersebut yang kabarnya sudah memberikan teguran dan juga peringatan 3 kali 24 jam ya. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Oke, kita punya sebuah postingan dari seorang Anissa Bahar. Anissa Bahar underscore Bahar underscore new. Tolong ya, saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Hubungi saya terima cara Anda. Kak Ani ini 3 kali. Kalau nggak Oke. gini, ini nggak pantas dan tidak mendidik kata-katanya. Kak Ani ini 3 kali 24 jam udah lewat waktunya. Udah lewat. Ada tanggapan dari mereka? Nggak ada. Sama sekali. Nggak menghubungi Kak Ani juga nggak? Belum, mungkin apa ya, harusnya kan bisa menghubungi melalui Manajemen mungkin. apa enggak DM kayak gitu kan. Ini sama sekali nggak ada ya? Oke, Bang sebagai kuasa hukum langkah apa yang dilakukan pertama-tama seperti biasa somasi pasti sudah ya? Belum, Oh somasi belum? baru hari ini. Baru hari Nah, ini. kita baru teken kuasa. Aku baru teken kontrak kemarin, Oh, baru oke. puasanya kemarin. Jadi hari ini kita akan kirimkan somasinya. Mhm. Jadi dugaan mereka melanggar 2 undang-undang ya. Pasal apa aja Bang? Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang ITE. Hak Cipta dan juga ITE. Oke, kalau ITE-nya ITE-nya dia masuk pasal 27 ayat 1 junto pasal 45. Tentang penyebaran informasi elektronik dan asusila. Oke, ada asustilanya ya. Ya, dengan kata-katanya itu Mas, semuanya berhubungan dengan asusila. Tidak selama asusila itu bukan berarti perbuatan fisik aja ya. Betul. Iya. Ya, Itu bukan hanya porno aksi tapi pornografi pun yang tertulis, yang terucap pun masuk ke dalamnya ya. Ancaman hukumannya Bang? ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. 4 tahun. Oke, 4 sampai dengan 6 tahun. Kak Ani kan ini sudah menjadi viral sekali kasusnya, bukan hanya lagunya, tapi juga apa yang dinyanyikan Ica dan juga Mala Agatha dengan mengganti liriknya. Belum ada tanggapan sama sekali dari mereka, tapi sempat lihat nggak mereka pernah klarifikasi juga di media sosial, tayangannya juga naik. Itu klarifikasi video yang lama. Lagu bukan lagu apa. ini, lagu Iclik Cinta kalau nggak salah, yang mereka syuting di depan makam Bung Karno. Oh oke, berarti Judulnya bukan... Iclik Cinta, Iclik Maaf. Cinta tuh konotatif negatif juga loh. Kak Ani maaf ya, aku potong. Artinya ini bukan hanya kali pertama mereka berkasus. Iya. Oke, kita mau kasih lihat ada yang kami anggap ini, kami kira adalah klarifikasi terkait dengan kasusnya Ica dan juga Mala yang menyanyikan lagunya Anissa dan juga Suruni. Ternyata bukan, tapi kita mau lihat klarifikasinya terlebih dahulu ya. Lalu ada dua klarifikasi ya. Klarifikasi video ini bukan dengan nggak apa-apa ini. Oke, yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan lagu yang mereka nyanyikan, lagi-lagi lagu yang tidak senonoh mereka nyanyikan di depan Museum Bung Karno ya. Iya. Dan itu pun pernah mendapatkan somasi, itu klarifikasinya. Iya. Oh yang kedua pun juga bukan klarifikasi lagu nggak apa-apa? Bukan. Oh, oke. Sama sekali tidak ada klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi. Nggak ada. Oke, Kak Ani juga sama-sama penyanyi ya. Artinya kita juga tahu perjuangan Anissa Bahar udah puluhan tahun lah ya. Dibandingkan dengan mereka, tidak mengecilkan arti mereka perjuangannya. Tapi kan mereka kayak baru setahun 2 tahun ya, juniornya Kak Ani lah. Kak Ani ngeliatnya gimana sih ada penyanyi baru mengcover lagu orang. Kita ngomongin cover lagu dulu deh, ada permisinya terlebih dahulu nggak? Iya. Nggak ada, justru kalau ada permisinya kita nggak kaget ya. Iya. Karena nggak ada permisinya jadi kita kaget. Dan juga lebih kaget lagi dengan
kata-katanya yang enggak sensitif. Kalaupun dipermisikan tidak begitu juga kata-katanya. Betul. Ini penciptanya siapa namanya? Eko Bahar. Oke. Nah ke Mas Eko Bahar sendiri ada yang disampaikan dari mereka izin misalnya. Enggak ada. Dan itu Tapi aku penasaran. lagu sudah dibeli. Itu lagu udah hak milik aku sepenuhnya. Ah. Oke. Tuh. Jadi Jadi kan aku penasaran. Kamu kan nggak dapat DM nih dari dia. Tapi apakah kamu ngelihat dia balas komentar netizen ketika 3 kali 24 jam itu? enggak tahu. Nggak ada aku. Coba kalau kamu scroll kali ya. Loh kok netizen dibales, kok DM aku nggak dibales gitu kali ya. Mungkin ya sebagai netizen. Ini sempet DM? Aku yang DM. Sebelum ini sempet DM? DM. Karena aku bilang waktu dapat info itu dari Mama Ani, aku saking gregetan kan aku DM si Mala Agatha. Beb, ini siapa yang nyuruh kamu? Aku bilang gitu kan. Terus ada izin apa belum? Aku bilang. Terus tolong yang produserin kamu kontak aku segera, aku bilang itu. Terus boleh Kak, ini aku kasih nomornya. Tapi Oh, aku ada. udah. Dibales. Iya dibales. Terus aku screenshot, aku kasih Mama Ani. Aha. Terus dia bilang, aku udah izin Bang Jul. Bang Jul tuh siapa? Siapa itu, Bang? Kakakku. Oh oke Bang Jul. Bang Jul, oke. Terus aku bilang sama Mama Ani kan, Mama Ani kok Bang Jul? Aku bilang, Salah dia, salah orang. Jul nggak ada kaitannya sama lagu nggak apa-apa. Kan karena aku tahu sejarahnya ini. Tapi sempat nanya ke Bang Jul ya? Iya, sempet aku WA, langsung Bang Jul telepon aku. Apa katanya? Gitu. Gak roh aku. Enggak ada. Maksudnya emang enggak ada terima apapun. Nggak ada, ya. Mama Ani pun juga bilang, aku bilang sama Mama Ani gini, kok Mala Agatha bilangnya Bang Jul ini nggak ada kaitannya sama Bang Jul, ini salah orang ini kali. Mungkin Eko Bahar dikira Bang Jul kali, aku bilang. Oke, nah ada komunikasi sama Mas Eko-nya nggak atau Bang Eko Nggak untuk ada. terkait lagu ini walaupun Nggak sudah ada. dibeli lagunya ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, cuman Oke. aku pernah tanya juga sama Kak Eko, emang dia udah pernah izin? Nggak ada. Bahkan Nggak sebagai ada sama pencipta lagu pun Bang Nggak Eko ada. bilang tidak ada komunikasi apapun dengan mereka. Kita mau kasih lihat ini netizen juga geram banget ya sama apa yang dilakukan oleh Ica dan juga Mala. Lo nggak nyanyi lebih nggak apa-apa? @Ica Celo _real. Merusak karya orang aja mau viral nggak gitu-gitu juga kata dia. Di cover nggak apa-apa tapi jangan diganti-ganti lah liriknya. Apalagi kayak gitu liriknya. Ada lagi? Saya sebagai musisi sangat malu mendengar lirik lagu yang saya rasa terlalu tidak beretika. Kok bisa ya diganti lirik begitu? Yang penting viral. Emot ketawa sambil nangis. Lu mah ngomporin banget, Sel. Iya, tapi bagus ini. Zong gitu bagus. Bagus. Ngomporin, tapi emang panas ngelihatnya sih. Iya. Dengernya juga kalimatnya nggak pantas banget. Cuman kan kita tahu ada beberapa netizen juga yang meminta Seruni dan juga Anissa Bahar untuk tidak membuka pintu maaf buat Ica Celo dan juga Mala Agatha. Tanggapannya? Banyak sih DM kayak gitu, Iya, cuman banyak. aku kembalikan lagi ke Mama Ani kan, karena lagu itu udah diserahkan sama Mama Ani gitu kan. Aku cuman bilang sama para netizen, biar diurusin sama Anissa, aku bilang gitu. Oke, Kak Ani gimana? Aku mau kasih efek jerah sih. Artinya Rahasia ya, Bang. akan maju terus maksudnya? Itu Yes. asumsi kami. Iya. Akan maju terus. Bang, kalau gitu misal ini somasi tidak ada jawaban, berarti langsung laporkan kan? Akan melaporkan di mana, di Jawa Timur kah atau di Jakarta? Kalau TKP-nya 2 wilayah kita lapor di Baris Krim aja. Yang artinya mereka harus bolak-balik ke Jakarta kalau mereka tidak membuka jalur. Iyalah, masa kita yang bolak-balik sana? Timum berarti maksudnya ya? Oke. Berarti dengan dia membuat lagu tidak senono, Kakak Ani bilang, nono. Nono ya baby ya. Nono. Kak Ani tadi sempat cerita baru saja tadi malam menandatangani surat kuasa untuk sang kuasa hukum. Kita mulai dengan satu Iya. ini ya. Oke, akhirnya abang yang dipilih sama Anissa Bahar ya, diberikan kuasa hukumnya. Abang pernah sebelumnya menyelesaikan masalah hukum antara selebriti, pernah nggak sih? Kalau saya sih pernah ya. Kalau Ini ya ini. Sebelumnya klien abang siapa bang? Kalau artis maaf kalau boleh tahu. Dulu pernah Vicky Prasetyo, Oh Vicky Prasetyo. Oke. Lalu- Bintang tamu kita berikutnya dong. Iya, bentar lagi. Yang kasus apa Vicky Prasetyo? perceraian dengan Angel Elga. Oh. Itu saya nge-MC. Masa? Iya. Ya cuma berapa bulan pernikahannya. Lah, Bapak yang MC? Saya jadi di saya. Oh, Pak RT-nya. lumayan. Oke. Lalu Okan Cornelius bercerai dengan Lisa Chi. Lalu ada masalah pidananya. Oke, Bang, tapi ini kan kasusnya agak unik ya Bang ya. Tentang
karya yang akhirnya diplesetkan Bang? Ya masuknya kan ke cybercrime. Kak Ani dari... Mungkin dalam konteks selebritinya unik, tapi saya sudah biasa menanganinya. Oke. Kemudian apa ada nama-nama lain yang mungkin bisa dijerat dari apa yang mereka lakukan? Ya untuk sekarang sih itu dua aja, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Dan hanya 2 orang itu saja, orang-orang di belakangnya? Ya kita mulai dengan 2, nanti kan ada pengembangannya. Oke, jadi sementara baru Ica Celo dan juga Mala Agatha ya. Kak Ani dan juga Suruni kan pasti banyak mengenal musisi dari Jawa Timur ya. Ada yang bilang bahwa mereka ini awalnya sebagai dansernya Sound Horek ya? Iya. Suruni tahu berita itu? Aku dikirimin orang aku. Iya, goyang apa? Gedruk. Gedruk iya. Yang di atas truk. Bukan yang jalan. Yang di jalan-jalanan. Iya kayak jaranan gitu loh. Iya. Apa julukannya itu goyang gedruk. Oke. Itu dari awal mulanya mereka Iya, ya. Sound Horek. Dan di Jawa Timur juga yang kabarnya melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Ada beberapa ormas ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ini. Oke, itu ada ormas yang melaporkan bukan hanya 2 nama Bang. Tadi ada Ica Celo, Mala Agatha dan tim kreatifnya. Kalau mereka melaporkan tiga pihak itu ya. Produksinya juga nggak? Ya, Produksi. Karena ada sebenarnya ada 3 orang ya penyanyinya. Oh, Ada berapa orang? Ada 3 orang. Cuma Wow. kenapa yang 2 yang selalu aku nggak tahu ya penyanyi ada berapa. Cuma Tiga, dibilang, tiga. ya katanya ada 3. Tiga Kata sebenarnya. netizen ada 3. Cuman yang dominan, ganti lirik sebelumnya itu 2 ini. Oke, jadi di video klip itu sebetulnya ada 3 penyanyi. Ada 3 penyanyi. Karena aku lihat ini kalau viral ini cuma 2 penyanyi ini aja. Iya. Satu lagi siapa? DJ siapa gitu nggak DJ kenal. Zu. Oke, DJ-nya ini tidak akan dilaporkan sama Kak Ani. Semuanya harusnya sih. Cuma nanti kan ada rangkaiannya ya, Bang. wow. Oke. Ada perkembangannya. Kak Ani tahu bahwa ada ormas yang melaporkan nama-nama ini ke pihak polisi di Ada Jawa yang Timur? kirim ke aku juga kirim ke Abang. Nah, ormas ini ada komunikasi sama Kak Ani nggak? Ada DM sih, ada DM. Cuma aku di sini nggak mau ikut campur dalam hal mereka ya. Jadi di sini aku udah menunjuk pengacara, udah kasih surat kuasa dan aku semuanya sudah aku serahkan kepada pengacaraku. Jadi saya nggak mau dicampur adukan dengan mereka, takutnya nanti malah rancu. Beda pelaporan ya? Beda. Oke, Bang, ini kan misalnya Kak Anissa Bahar dan juga Suruni jadi melaporkan mereka ke Bareskrim di Jakarta, artinya akan ada 2 pelaporan. Yang satu di Jawa Timur, satu di Bareskrim, betul ya? Satu aja. Akhirnya akan jadi satu atau gimana? Enggak, kita lapor di Bareskrim aja. Oke, Jakarta karena aja. 2 pelaporan maksud saya. Ini kalau misalnya ada 2 pelaporan gitu gimana Bang? Dengan yang mereka itu Bang. Dengan yang ormas tadi? Oh gini, mereka melaporkan atas nama mereka. Ya bisa saya pastikan kan tidak ada kuasa dari Anissa untuk kepada mereka untuk buat laporan. Itu satu ya. Dan mereka buat di Jawa Timur. Ini kita buat kan mewakili Anissa. Dan terkait dengan cybercrime kalau kita buat itu tidak bisa diwakili, harus korbannya langsung. Oh, oke. Gitu. Baik, jadi ada 2 kasus atau 2 pelaporan yang berbeda, tapi yang mana yang akan maju atau diperiksa terlebih dahulu? Ya pasti ini. Karena kan ini korbannya yang dirinya saya. langsung, gitu. Oke, baik. Sekarang kalau dibilang di sana ya saya nggak mau bilang di mana, notabene-nya apa kan gitu. Kalau masalah tersinggung kan ya jangan sampai nanti di setiap provinsi ada yang buat laporan, pusing juga kita kan. Jadi this is the victim, report will be here. Oke. Kak Ani dan juga Suruni yang sebetulnya angkat bicara bukan hanya ormas pun juga netizen tapi juga ada anggota DPR. Kita mau lihat. Wow. Tak hanya dipolisikan, anggota DPR juga kecam Denson Sound Horek yang sering menyanyikan lagu Tidak Senonoh. Wow. Ibu Atalia ya, Ibu Cinta juga sempat memposting di Instagramnya. Terima kasih sebagai bentuk kepedulian Ibu Atalia, Ibu Cinta. Tanggapannya gimana Kak? Seneng banget, aku seneng banget dapat support dari masyarakat bahkan seluruh Indonesia ya karena biar bagaimana kenapa saya angkat juga kasus ini untuk memilih pengacara Bang Daren karena ini menurut saya sangat merugikan bukan cuma saya tapi juga masyarakat Indonesia dan generasi muda. Betul. Karena lagu aku ini viral banget anak-anak kecil nyanyi. Tapi juga untuk menyelamatkan industri dangdut Indonesia. Benar itu bahwa juga. dangdut itu tuh tidak boleh senonoh. Ya, Stigmanya tidak boleh negatif. Stigmanya nggak boleh negatif. Harus edukatif. Iya. Betul. Pertanyaanku, 3 kali 24 jam tidak ada niat baik. Nah ketika sudah melaporkan,
tapi tidak ada respon dari mereka, apakah akan dijemput langsung? Enggak dong, kan kita ada pengacara kan kasih kirim somasi. Dari Oh, Nah, salah kita akan laporan. kirim somasi dulu. somasi dulu. Kita lihat apa respon. Kalau nggak muncul, Kalau tidak datang dan tidak somasi 2 persuasif, kali, kita akan somasi 2 kali. 2 kali somasi. Ya, kita lihat responnya. Kalau nggak ada baru kita laporin. Oke, artinya kan ini masih memberikan kesempatan untuk komunikasi. Somasi itu kan jalur komunikasi ya. Seruni, apa yang ingin disampaikan? Silakan untuk Ica dan juga Mala. Dia kan sumbu pendek nih. Silakan Seruni. Sumbu pendek. Wah, gitu. Emosi doang kalau ngelihat mereka itu. Karena biar bagaimanapun kan kita itu sama-sama penyanyi. Ya. Jangan sampai gara-gara kelakuan mereka semua penyanyi dangdut tuh dicap Image-nya yang jadi sama. Apa yang mau disampaikan? Betul. Silakan Seruni. Pokoknya buat Ica dan Mala jadilah penyanyi yang benar, yang elok, yang menyajikan sesuatu yang berkualitas. Jangan merugikan semua penyanyi dangdut gara-gara kelakuan kalian. Semua penyanyi dicap nggak bagus. image-nya nggak bagus, itu aja. Oke, Kak Ani silakan melengkapi. Iya, jangan menghalalkan segala cara untuk popularitas. Tobat. Kita kembali saat lagi tapi bagi-bagi biar. yeah, yeah.